Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rizaldi, NRP 21216033 dari kelas 4D4 EP, akan mempresentasikan judul dari makalah K3L saya, yaitu kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ISO 45001 tahun 2018. Pertama, yaitu latar belakang dari ISO 45001 tahun 2018. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 telah mengalami peningkatan signifikan. Kesadaran yang lebih tinggi terhadap dampak kecelakaan dan penyakit akibat kerja mendorong pengusaha dan pekerja untuk lebih serius dalam memperhatikan lingkungan di mana mereka bekerja. Menurut data Organisasi Buruh Internasional atau ILO, setiap tahun lebih dari 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kondisi kerja yang tidak aman. Salah satu standar internasional yang diciptakan untuk mengatasi masalah ini adalah ISO 45001 tahun 2018. Standar ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi untuk menciptakan dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Meskipun penerapan standar ini bersifat sukarela, banyak perusahaan yang menyadari bahwa sertifikasi ISO 45001 2018 tidak hanya meningkatkan keselamatan karyawan, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan dan daya saing di pasar global. Implementasi yang baik juga dapat membawa keuntungan finansial dalam jangka panjang, melalui pengurangan biaya terkait dengan kecelakaan kerja, peningkatan moral pekerja, dan produktivitas yang lebih baik. Dalam konteks ini, presentasi ini akan menjelaskan pentingnya kesadaran terhadap ISO 45001 tahun 2018 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan K3 serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh organisasi untuk memfasilitasi implementasi yang efektif dari standar tersebut. Konsep dasar dari pembahasan ini diantaranya yaitu yang pertama, peraturan K3 di Indonesia yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini menjadi tonggak awal regulasi K3 di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Peraturan ini mengatur tentang penerapan sistem manajemen K3 yang mengacu pada standar internasional, termasuk ISO 45001 tahun 2018. Selanjutnya yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Permenaker ini menjelaskan tentang wajibnya penerapan SMK3 bagi perusahaan terutama yang memiliki risiko tinggi. Kemudian konsep dasar selanjutnya yaitu teori K3 ISO 45001 tahun 2018. ISO 45001 tahun 2018 ini mempunyai 10 klausul, diantaranya yaitu yang pertama, ruang lingkup atau scope. Ruang lingkup menjelaskan cakupan dan batasan dari sistem manajemen K3 yang akan diimplementasikan. Perusahaan harus mengantapkan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks organisasi. Yang kedua yaitu acuan normatif atau normative reference. Klausul ini mencantumkan referensi normatif yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan ISO 45001. Salah satunya adalah ISO 45000 yang berisi prinsip dan terminologi umum terkait manajemen K3. Selanjutnya yaitu istilah dan definisi, terms and definition. Istilah dan definisi menyediakan definisi istilah yang digunakan dalam standar ISO 45001 adalah bahaya, risiko, dan kontrol. Selanjutnya yaitu konteks organisasi atau konteks of the organization. Klausul ini mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami konteks eksternal dan internal yang mempengaruhi sistem manajemen K3, termasuk pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta penilaian isu-isu yang relevan dengan K3. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan komitmen atau leadership and commitment. Klausul ini menekankan pentingnya peran manajemen dalam mendukung dan memastikan komitmen terhadap sistem manajemen K3. Manajemen harus menyediakan sumber daya yang diperlukan, mengomunikasikan kebijakan K3,
serta memastikan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan. Selanjutnya, perencanaan atau planning. Perencanaan mewajibkan perusahaan mengidentifikasi bahaya dan risiko K3, menetapkan tujuan dan sasaran, serta merencanakan tindakan untuk mencapainya. Kemudian, dukungan atau support klausul selanjutnya dalam ISO 45001 ini mencakup aspek-aspek seperti penyediaan sumber daya, kompetensi karyawan, kesadaran, komunikasi, dan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan operasional sistem manajemen K3. Selanjutnya yaitu operasional atau operation. Operasional mengatur pengendalian operasional sehari-hari yang sejalan dengan kebijakan K3, termasuk identifikasi dan pengendalian risiko K3, pengendalian perubahan, serta penanganan situasi darurat. Selanjutnya, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Klausul ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja sistem manajemen K3. Perusahaan juga harus melakukan audit internal dan tinjauan manajemen secara berkala untuk memastikan sistem manajemen K3 berfungsi secara efektif. Dan yang terakhir yaitu peningkatan atau improvement. Peningkatan mencakup identifikasi dan tindakan korektif terhadap penyimpangan dan potensi penyimpangan dalam sistem manajemen K3. Perusahaan harus terus-menerus meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3 melalui proses perbaikan berkelanjutan. Berikut data pendukung yang diberikan di dalam makalah. Yang pertama yaitu statistik kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tahun 2023 jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 370.747 kasus. Sekitar 93,83% merupakan kasus peserta penerima upah. Kemudian 5,37% kasus peserta bukan penerima upah dan 0,8% kasus peserta jasa konstruksi. Kemudian kecelakaan terbanyak yaitu kecelakaan jatuh, terpleset, dan terjepit. Dan penyakit akibat kerja. Banyak pekerja juga terpapar penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan dan stres kerja yang membutuhkan perhatian K3 lebih lanjut. Yang kedua, dampak ekonomi. Dalam biaya global, menurut International Labour Organization atau ILO, diperkirakan 4% dari PDB global dihabiskan untuk biaya terkait kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian biaya di Indonesia sendiri, meskipun tidak ada angka yang pasti, estimasi berdasarkan data ILO menunjukkan bahwa biaya ini bisa sangat signifikan mengingat jumlah tenaga kerja yang besar. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kesadaran pekerja. Menurut survei BPJS Ketenagakerjaan, hanya 65% pekerja yang mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait K3. Kemudian keterlibatan dalam pelatihan, tingkat partisipasi dalam program pelatihan K3 di beberapa perusahaan di Indonesia rata-rata hanya sekitar 50%. Yang keempat yaitu implementasi terhadap ISO 45001 tahun 2018. Lebih dari 15.000 organisasi di seluruh dunia telah memperoleh sertifikasi ISO 45001 2018 dalam 2 tahun pertamanya. Beberapa perusahaan di Indonesia, terutama yang besar, mulai menerapkan ISO 45001 tahun 2018 sebagai bagian dari strategi manajemen mereka. Tetapi masih ada kesenjangan dalam penerapannya di sektor kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu analisa dan pembahasan. Kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja sangat penting untuk memastikan lingkungan yang aman dan produktif bagi semua karyawan. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan dalam penerapan sistem manajemen K3, angka kecelakaan kerja masih tetap tinggi, terutama di sektor yang berisiko tinggi seperti konstruksi dan manufaktur. Dalam konteks ini, penerapan ISO 45001 tahun 2018 berfungsi sebagai kerangka kerja yang efektif untuk mengurangi insiden di tempat kerja. Dengan mengedepankan penilaian risiko dan pengendalian yang lebih baik, perusahaan dapat memahami serta menangani penyebab kecelakaan dengan lebih baik. Selain itu, penting untuk meningkatkan program pelatihan dan edukasi K3 agar semua karyawan termasuk manajemen memahami tanggung jawab mereka terhadap keselamatan kerja. Pendekatan berbasis data untuk menganalisis kecelakaan kerja dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan.
Dengan komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan keterlibatan aktif karyawan dalam praktek K3, organisasi tidak hanya dapat mematuhi standar ISO 45001 tahun 2018, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap produktivitas dan reputasi perusahaan. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 melalui penerapan ISO 45001 tahun 2018 sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Meskipun ada kemajuan dalam adopsi standar ini, tingginya angka kecelakaan kerja khususnya di sektor berisiko menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap implementasi sistem manajemen K3 yang efektif. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan K3 dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan karyawan, yang pada gilirannya akan menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan ISO 45001 tahun 2018, organisasi tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, tapi juga meraih manfaat reputasi dan kompetitif yang signifikan. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.